Tentu yang pertama adalah mereka yang sekarang sedang incumbent. Ada 10 incumbent itu menjadi target kami agar mereka akan leading lagi. Lalu ada daerah-daerah prioritas di mana incumbent-nya sudah tidak ada. Berarti ada calon baru, ini bisa menjadi target kami. Ya, insya Allah sekitar 19 lah target kami. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau pilkada serentak, termasuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota di Jawa Timur periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Jawa Timur, yaitu Ibu Dr. Sri Untari Bisowarno MAP. Beliau adalah Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Pak, dan seluruh pemirsa Inspirasi untuk Bangsa. Alhamdulillah baik, sehat. Habis ngurusi korban. Ya, Bu Sri Untari lahir di Blitar 30 September 1967, menyelesaikan S1 di IKIP Malang dan S2 di Universitas Brawijaya, aktif dalam kegiatan koperasi, 2004 masuk PDIP dan menjadi anggota DPRD Kota Malang. Saat ini menjadi anggota DPRD Jawa Timur, juga Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia. Nah, baik Ibu Untari, kalau ada hal-hal yang terlewat dalam perjalanan karir penjenengan atau ada hal yang berkesan, yang menarik, monggo ditambahkan, silakan. Saya memang walaupun sudah S1 dan S2 dan S3 saya di via publik, tapi saya masih tetap mencintai sejarah dan budaya. Sehingga saya terlibat aktif dalam banyak pelestarian benda-benda bersejarah, situs-situs, dan kemudian terakhir kami menyusun Perda Pemajuan Kebudayaan. Ini dalam proses fasilitasi ke Kemendagri dan untuk kami bisa menjadikannya sebagai referensi untuk kepentingan melaksanakan pelestarian yang intangible, yang tak benda. Karena yang benda kami sudah punya pergub, nanti tinggal kami juga akan naikkan menjadi perda, tapi yang untuk intangible, peninggalan yang tak benda ini belum ada aturan yang mengatur, karena sudah ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, berikutnya kami harus itu. Maka kira-kira bulan ini insya Allah, bulan depan insya Allah akan selesai. Itu yang saya kerjakan. Jadi politisi ini adalah tempat saya sebagai seorang koperasiwati dan seorang budayawati menjadi aspiratornya, begitu Pak, dalam pergerakan perempuan. Saya fokus di koperasi wanita. Ya, baik. Bu Untari mungkin bisa bercerita tentang persiapan pilkada di Jawa Timur. Pileg 2024, kursi PDIP agak turun, ya, tinggal 21 kursi, berarti tidak bisa mencalonkan sendiri. Nah, apa strategi PDIP Jawa Timur untuk menyongsong Pilgub ini?
Tentu yang pertama kami harus berkawan, bekerja sama politik dengan kawan yang lain. Yang masih kosong hari ini adalah PKB dan Nasdem. Yang lain sudah memberikan rekomendasi maupun surat tugas pada Ibu Khofifah dan Mas Emil. Sehingga ya kita pasti sedang berbicara, pasti masih ada dua kemungkinan, Pak. Yang kemungkinan pertama, Pak Ketua kami sudah bertemu dengan Ibu Khofifah dan kami dalam beberapa waktu juga ditugasi untuk berbicara. Beliau awal-awal dulu, lalu ditandaskan oleh Pak Ketua kami sendiri. Kan tapi sampai hari ini Bu Khofifah masih memilih untuk jalan dengan Mas Emil gitu. Sehingga kita kemudian mencoba berkomunikasi dengan rekan-rekan partai lain. Ada PKB dan Nasdem. Tetapi untuk Pilgub Jawa Timur ini, karena Jawa Timur adalah wilayah yang sangat strategis dengan jumlah luas wilayah itu 10 juta kilometer lebih dengan tingkat kabupaten kota 38, kemudian posisi penduduk terbesar kedua di Indonesia dan menyumbang lebih dari 15% populasi maupun ekonomi, maka tentu ini menjadi provinsi yang sangat strategis. Nah, di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kami, hal-hal yang sangat strategis itu keputusannya akan diambil oleh Ibu Ketua Umum. Tetapi Ibu Ketua Umum tentu memberikan peran kepada kami untuk membangun kerjasama politik dan juga melakukan telaah, kajian, kemudian survei, dan sebagainya. Survei kami belum selesai. Kami ingin memutuskan ini berdasarkan hasil survei yang ada. Apakah itu akan menjadi keputusannya bersama Ibu Khofifah mendukung beliau? Apakah kemudian nanti akan bersama-sama dengan rekan-rekan partai yaitu PKB dan Nasdem? Itu belum menjadi keputusan. Karena memang kami sedang mempersiapkan 38 kabupaten kota yang kita sudah membangun dan bekerja sama dengan Gerindra, dengan PAN, dengan PKB, kemudian dengan Demokrat, dan dengan teman-teman partai yang lain. Yang itu di internal masing-masing daerah kabupaten kota, itu sangat dinamis untuk bisa bekerja sama. Dan memang perintah Ibu Ketua Umum dan Bapak Ketua DPD kami, kita harus membangun kerjasama politik. Walaupun misalkan seperti Ngawi kursinya 20, seperti Blitar kursinya 16, seperti Nganjuk kursinya 11, Tulungagung, Sumeneb. Tapi kita tidak mau, tidak mungkin pemimpin daerah itu tanpa keterlibatan teman-teman partai yang lain, karena ini adalah syarat mutlak bagi demokrasi. Maka dua tempat yang mungkin bisa calon tunggal untuk kami, yaitu Ngawi dan Sumeneb, itu kita tetap mengajak seluruh rekan-rekan partai lain. Begitu, Pak. Ya, baik. Nah, dengan koalisi yang begitu besar yang sekarang mendukung Bu Khofifah dan PDIP sudah berusaha melobi supaya bisa bergabung dengan mengajukan wakil yang kelihatannya belum berhasil. Apakah kemungkinan hanya akan terjadi dua pasang calon, Bu, baik dengan PDIP maupun tidak dengan PDIP? Ya, peta pilkada ini kalau dilihat sementara, kelihatannya seperti itu. Tetapi politik ini sangat dinamis, tidak bisa diputuskan karena Agustus itu masih 1,5 bulan lagi. Ini kan Juni, masih ada Juli. Itu last minute itu sangat menentukan. Nah, ketika misalkan last minute-nya tiba-tiba, contoh pernah kami memutuskan last minute itu adalah Pilkada Lamongan di tahun 2015.
Kami last minute. Nah, Ya. oleh karena itu ya perkembangan dinamika politik itu masih belum bisa dikatakan fix, tapi pasti masih Ya. memiliki dinamika-dinamika yang tergantung pada situasi dan kondisi. Banyak faktor untuk bisa Ya. membuat situasi dan kondisi Ya. itu dinamis. Ya. Nah, kalau akhirnya tanda-tanda ini mengarah ke PDIP harus berkoalisi dengan PKB, kursi PKB kan lebih besar. Jadi Ya, apakah artinya itu nanti PDIP menjadi wakil gubernur dan PKB menjadi gubernurnya? sebenarnya kalau di dalam wilayah politik tidak selalu seperti itu. Karena Ya. terkadang kita punya kursi besar, tapi tidak memiliki resources yang mampu ditempatkan di depan. Ya. Nah, maka Ya. kalau kita ngomong sama sesama rekan partai, udah mendalam, sudah saling mengerti, Nah, kita bisa di depan, bisa juga di belakang. Sangat ya. tergantung pada situasi dan kondisi nanti seperti apa. Ya. Jadi ada Ya. pengalaman-pengalaman di beberapa kabupaten kota itu kursi sedikit, tapi Ya. jadi bupati begitu. Yang banyak jadi Ya. wakil. Kok bisa begitu? Ya. Ya, kondisi dan situasinya tidak sama satu daerah dengan daerah. Ya. Fatsunnya pastilah kursi Ya. besar itu di depan, Ya. kursi yang kurang di belakang. Tapi fatsun itu bisa tidak terjadi ketika Ya. ada situasi dan kondisi yang menyebabkan ternyata misal memang tokoh besarnya ternyata ada di kursi yang kurang. Ya. Terus tapi kemudian terjadilah kesepakatan bersama. Itu juga sangat memungkinkan. Itu. Ya. Baik, saya kira Bu betul. Jadi figur juga akan menentukan. Nah, apakah PDIP juga punya rencana untuk menurunkan figur-figur besarnya yang ada di Jakarta, seperti Bu Risma atau Pak Aswar Anas ya, yang selama ini juga banyak disebut-sebut. Kalau itu mungkin bisa potensinya gubernur. Wacana-wacana yang dilempar oleh banyak media kan memang memantik-mantik tokoh-tokoh kami. Seperti itu ada Ya. Risma, Mas Anas, Pak Kanang, ada Mas Ya. Erik, Mas Dito, Mas Arifin, yang muda-muda. Semuanya itu nanti bisa terjadi kalau kemudian di dalam skala politik yang dihitung oleh Ibu Ketua Umum bersama tim DPP yang mendampingi Ibu akan terlihat. Tapi kita tidak boleh hanya berpikir tentang gatuk-gatukkan begitu saja tanpa Ya. dasar. Maka kita harus punya dasar satu survei. Itu menjadi dasar. Ya. Kalau surveinya bagaimana dan kemudian ketika kita udah sandingkan di survei itu akan menjadi alat ukur yang sangat penting. Kemudian yang kedua adalah apakah di antara kami yang akan bekerja sama itu memiliki satu pemahaman yang utuh untuk membangun Jawa Timur nanti harus begini. Itu juga penting. Karena kalau Ya. tanpa kesepahaman di partai-partai yang usung, nanti di tengah jalan akan terjadi di partai yang usung dan di calon. Supaya tidak terjadi Ya. di tengah jalan, partai-partai yang usung itu akan merasa ditinggalkan, akan merasa tidak Ya. nyaman. Kan pernah terjadi di Kabupaten Jember, di mana partai-partai pengusung Ya. pada marah. Itu sesuatu yang bisa kita lihat sebagai sebuah fenomena dan kita ingin tidak seperti Ya. itu. Ya. Bu Untari, ada seorang pengamat yang mengatakan begini, Ibu Khofifah memang sangat kuat sebagai figur yang diunggulkan di Jawa Timur, tetapi realitasnya kekuatan di daerah-daerah, terutama bupati, wali kota, petahana, itu dikuasai oleh PDIP dan PKB. Ya. Nah, kalau kekuatan itu bisa dikonsolidasikan, ya Mhm. bukan tidak mungkin bahwa potensinya untuk memenangi gubernur akan terjadi. Bagaimana pendapat Bu tadi? Temuan survei kami, survei tahun berapa, bulan berapa ya itu yang kita Ya. lihat itu
surveinya Bu Khofifah belum mencapai 50%, baru 33-37 begitu. Artinya sesungguhnya itu belum mencapai seperti misal yang kami lihat beberapa kepala daerah kami mencapai 73% elektabilitasnya, mencapai 60%. Ibu Khofifah belum sampai di situ. Makanya dalam soal bagaimana kita akan melakukan inovasi dan kreativitas dalam pilkada ini harus menghitung banyak hal. Termasuk diantaranya adalah adik-adik kami yang sedang berlaga di pilkada-pilkada ini. Kita sedang dengan siapa? Karena memang sesungguhnya kita ingin linear. Linear itu gubernurnya kerjasama dengan ini, ke bawahnya kerjasama dengan ini, begitu. Namun demikian situasinya tidak memungkinkan, bukan tidak, belum memungkinkan linearitas itu terjadi. Mengingat 38 kabupaten kota itu memiliki cara dan model masing-masing. Bahwa apakah bisa dipaksakan misalnya, kalau Jawa Timurnya itu A dengan B, ke bawahnya A dengan B semua, belum tentu. Mengingat bahwa lokalistik ini sangat bervariasi. Itu yang menyebabkan terjadi varian-varian yang menjadikannya menjadi sesuatu yang memang tidak memungkinkan untuk itu. Makanya kalau boleh dilakukan, seharusnya ya pemilihan presiden itu ya kemarin sendiri, gubernur sendiri, kabupaten kota sendiri. Jadi kabupaten kota serentak sendiri gitu. Nah, gubernur sendiri karena konfigurasinya itu tidak memungkinkan untuk linear. Ada yang linear, tetapi banyak yang tidak linear. Nah, sehingga bagaimana mensikapi ini? Lah mensikapi situasi dan kondisi ini ya kami harus cerdas memilih yang mana begitu. Harus cerdas untuk memilih. Di wilayah ini misalkan di Jonegoro, mau mementingkan yang mana? Pilgubnya apa pilkadanya? Gitu. Di wilayah Lamongan, mau mentingin yang mana? Pilgubnya apa pilkadanya? Nah, itu akan kalau nanti kita sudah beber begini, rekomendasi semua sudah turun, kami baru akan bisa melihat dengan cermat. Kami harus yang mana? Apakah pilgub tidak menjadi hal utama? Pasti utamalah. Tetapi pilkada-pilkada ini juga tidak boleh ditinggalkan hanya karena kita mengejar pilgub misalkan. Maka dibutuhkan kedewasaan di dalam mengatur strategi dan perencanaan dan implementasi lapangan. Kalau memang di sini dan kedewasaan berpikir bahwa misal, oh pilgubnya ternyata nanti misalkan tetap Ibu Khofifah dan Mas Emil dan kemudian ada pasangan lain dari kita. Bagaimana untuk yang di sini yang tidak sama dengan itu misalkan. Oh di situ ternyata pasangannya tidak ada PKB-nya, tidak ada PDI-nya. Lalu gimana mereka? Nah, mereka harus berpikir ini mau konsentrasi di mana? Karena satu pikiran manusia ini pecah jadi beberapa itu juga tidak efektif, tidak efektif. Bisa jadi kami akan yang kami DPRD provinsi dan DPD agar berkonsentrasi untuk mengurus pilgub. Tetapi kemudian kabupaten kota kita serahkan kepada teman-teman cabang dan para konsultannya. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi tidak seperti itu juga. Bahwa kami akan mendrive harus ini yang dijadikan target kemenangan gitu. Itu menjadi ya akhirnya harus meningkatkan kecerdasan kita di lapangan dengan situasi dan kondisi itu. Bu, kalau pendaftaran calon gubernur atau wakil gubernur di PDIP seperti apa? Kami sampai hari ini masih belum, sebentar nih, masih belum membuka pendaftaran karena memang nanti akan ada waktu tersendiri. Setelah kami agak selesai, mungkin 60-70% kabupaten kota ini selesai, kita baru mikirin pilgub. Ini kan baru kita separuh aja belum menyelesaikan. Sebelum kita lanjutkan, Bu Untari sendiri termasuk yang dipersiapkan untuk mencalonkan di
gubernur atau wakil gubernur Jawa Timur atau tidak? Saya mau konsentrasi aja di DPRD legislatif seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu karena Ya, memang eh, apa ya, saya lebih fokus ke situ melihat bagaimana proses pengawasan dan kemudian membangun ya, kerjasama dengan para eksekutif itu agar ada person yang memiliki ya, kemampuan untuk bisa ikut memberikan pengawasan. ya. Baik, sekarang kita lihat dari kabupaten kota. Hmm. Menurut Bu Untari, potensi kader-kader PDIP di kabupaten kota mana saja yang kira-kira akan unggul sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah? Tentu yang pertama adalah mereka yang sekarang sedang incumbent. Ada 10 incumbent itu menjadi target kami agar mereka akan leading lagi. Lalu ada daerah-daerah Ya, prioritas di mana incumbent-nya sudah tidak ada. Berarti ada calon baru, ini bisa menjadi target kami. Ya insya Allah sekitar 19 lah target kami. baik. Nah, tadi Ibu juga katakan bahwa polanya itu variatif, ya, tidak bisa linier. Ya. Apalagi seperti misalnya di provinsi, saya belum tahu apakah di kabupaten kota nanti seperti itu. Itu kan bersamaan koalisi presiden dan wakil presiden kan luar biasa. Bahkan dukungannya kan sudah mulai dinyatakan secara langsung. Nah, di kabupaten kota di Jawa Timur, apakah suasana itu juga terasa bahwa memang ada kekuatan yang besar yang kemarin mendukung dalam Pilpres itu juga akan bergerak sampai ke kabupaten kota? Sejauh ini variatif, sejauh ini sangat variatif karena memang kabupaten kota ini memiliki pola model hubungan masing-masing yang tidak selalu seperti ketika Pilpres. Jadi teman-teman ini punya hubungan-hubungan antar partai, Ya, itu ada yang hubungan lekat, yang di atas tidak lekat, di bawah lekat. Begitu. Itu yang sangat ya, variatif. Jadi kita kita tidak bisa mengatakan apakah hubungan yang kemarin Pilpres akan sama. Kalau menurut saya sampai hari ini yang saya tahu itu variatif. ya. Kerjasamanya sangat variatif. Iya, artinya tidak ada kekhawatiran-kekhawatiran bahwa ada apa gerakan yang masif yang mendukung calon-calon tertentu seperti itu. Insya Allah karena mereka punya bangunan komunikasi masing-masing yang baik di antara para Ya, tokoh-tokoh di daerah, maka mereka mampu ya, melakukan komunikasi yang intens dan membuka ruang bagi seluruh mereka untuk interaksi dengan berbagai pihak. Contoh, misalkan kita sudah bekerja sama dengan teman-teman PAN itu ada di 15 kabupaten kota. ya, Contoh ini ya. ya, Lalu ya, kemudian kita bekerja yang bahkan sudah muncul surat tugas dari Pak. ya, Kemudian kita juga punya bangunan komunikasi dengan teman-teman Gerindra, ada sekitar ya, belasan juga kabupaten kota. Ada juga dengan PKB beberapa, ya, ada lebih dari 5. Ada dengan Demokrat itu ya, sekitar 6, kalau nggak 7. Jadi ya, sangat variatif sehingga kita tidak bisa ya, mengatakan bahwa pola Jakarta itu akan ditentukan di ya, pola daerah. ya. Kalau tidak salah di kota Surabaya itu Golkar mendukung calon PDI juga. Kalau sampai hari ini belum sih, yang sudah PAN, Ya, PKB, oke. Ya, P3. ya. Saya sudah wawancara dengan Ketua Golkar Kota Surabaya. Sudah ya, Nah, per hari ini. eh, sudah beberapa minggu yang lalu, Bu Untari, PDIP biasanya mengambil keputusan tadi di menit-menit terakhir. Nah, eh, apakah itu menguntungkan atau merugikan? Karena
banyak calon yang sekarang sudah mengantongi rekomendasi sehingga dia bisa bergerak lebih lebih cepat, lebih lebih leluasa. Nah, calon-calon dari PDIP mungkin masih ragu-ragu karena menunggu. Ada persaingan internal juga, siapa yang kira-kira akan didukung. Nah, itu seperti apa kalau menurut Bu Untari? Tidak selalu last minute. Contoh kami sudah mengusulkan rekomendasi untuk 4 daerah. Dan setelah ini nanti akan mengusulkan rekomendasi untuk 6 daerah. Jadi sudah bisa 10 daerah yang tidak last minute. Ya. Kami di Oh, daerah-daerah kami tidak ingin last minute karena biar mereka melakukan proses konsolidasi ke internal maupun eksternal dengan baik. ya. Jadi last minute itu mungkin bisa terjadi di Pilgub, mungkin. Tapi daerah-daerah tidak seperti itu. Kami ingin bisa membantu teman-teman melakukan peracikan, ibaratnya orang masak gitu ya. Segera resepnya apa, masakannya apa, lalu kemudian Ibu Ketua Umum dan DPP Partai menyetujui, udah kalian masak rawon, oke kami masak rawon, jret kami kirimkan, oke rawonnya sedap, udah rawon ini aja yang dipakai untuk menu makanan, ibaratnya begitu Pak. Ini sudah mau 10 Ya. ini yang sudah akan turun rekomendasi. Bisa disebutkan Bu di mana saja itu? Karena belum turun ya, yang jelas Surabaya, Ngawi, Ya, Sumeneb, 3 itu ya, pasti ada rekomendasi. ya. Untuk eh, untuk petahana Bu terutama ya. Untuk petahana, terutama petahana. Baik. Nah, terakhir mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan baik kepada kalangan internal PDIP mungkin atau kalangan partai-partai yang akan atau sudah bekerja sama dan kepada masyarakat luas pada umumnya di Jawa Timur untuk menyongsong pilkada ini seperti apa yang diharapkan oleh PDIP. Oke, baik. Jadi prinsipnya negara, provinsi, dan daerah ini adalah milik bersama seluruh rakyat. Oleh karena itu, yang memimpin haruslah orang-orang yang memiliki kompetensi, kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang bagus. Agar kita bisa jadikan dia memimpin dengan baik. Karena mengelola APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten kota, sumbernya adalah dari rakyat, yaitu pajak. Itu sumber utamanya dari situ. Sehingga kita melakukan pengelolaan ini bekerja sama dengan rekan-rekan partai yang lain sebagai sebuah perwakilan. Mereka punya DPRD. Jadi kita ini untuk pilkada eksekutif ini tentu tidak bisa sendiri karena pemerintah daerah itu adalah bupati, gubernur, bupati, wali kota bersama dengan DPRD. Penyelenggara pemerintah daerah itu. Maka dalam konteks ini kita harus membangun kerjasama dengan seluruh partai politik yang itu menjadi perwakilan dari masyarakat yang telah mencoblos mereka. Sehingga ke depan di dalam membangun daerah, membangun wilayah, itu kita akan terus bersama-sama dengan semuanya. Kemudian ini menjadi bagian yang tak terpisahkan. Kalau memang dipimpin PDI Perjuangan, maka PDI Perjuangan memang Ibu Ketua Umum memiliki dasar prastia partai PDI Perjuangan itu. Dasar prastia partai itu ada 10 perintah partai untuk mereka yang menjadi eksekutif agar mereka menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan ideologi Pancasila. Kemudian mencintai rakyat melalui infrastruktur, melalui perempuan, ke anak, kemudian ekonomi, kemudian ada 10 perintah dari Kongres yang kemudian itu dibuat di dalam upaya kami supaya seluruh kepala daerah PDI Perjuangan itu memiliki selain visi misi ya, tapi partai membekali dengan 10 dasar prastia partai itu. Isinya 10 perintah partai untuk membuat kesejahteraan rakyat di wilayahnya masing-masing. Sehingga mereka tidak lagi hanya cuman sekedaran asalkan aku menang semau-mauku deh. Tidak bisa seperti itu karena partai juga memberikan platform agar mereka itu
melakukan itu dengan baik. Dan alhamdulillah dasar prasetya partai itu kalau dibaca dan dilaksanakan, kalau dibaca, dilakukan, itu membuat rakyat sejahtera. Karena isinya, perintahnya adalah mensejahterakan rakyat. Kalau kemudian karena pemerintah daerah tadi bagus, rakyatnya senang, memilih PDI Perjuangan kembali, dan memilih kepala daerah yang bersangkutan kembali, berarti memang ini memiliki nilai-nilai yang memang benar-benar terjadi. Walaupun toh kami ada kursi 20 seperti Ngawi, tetap semuanya diajak. Tidak ada yang ditinggalkan. Ya. Kenapa? Filosofi dasarnya adalah wilayah, daerah, ini bukan milik pribadi, tapi miliknya kita semuanya, yaitu warga negara yang ada di dalam daerah tersebut. Ini Pak filosofi yang harus dikembangkan, dan kemudian tidak lupa pula untuk melaksanakan mengamalkan Pancasila dan Trisakti Bung Karno. Karena dalam Trisakti itu berdaulat dalam bidang politik, mandiri dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Kalau kita bisa bermandiri dalam bidang ekonomi, apa indikatornya? PAD-nya harus meningkat. PAD meningkat itu apa yang harus dicari? Kerjalah dengan baik, tak ambillah apa yang bisa diambil dari rakyat, berusaha, tapi kemudian kembalikan lagi ke sana. Karena sebagian besar daerah di Jawa Timur ini masih tergantung APBN. Yang tidak tergantung itu hanya Surabaya. 11 triliun APBD-nya, yang 8 triliun itu adalah PAD-nya. Kemudian Bojonegoro, 7 lebih 7 triliun, PAD-nya saja 5 triliun lebih. Selebihnya ini masih tergantung pada pusat. Maka kita mendorong supaya daerah itu berusaha untuk mencari pendapatan agar PAD daerahnya meningkat. Salah satunya mungkin yang diharapkan oleh teman-teman kemarin itu adalah cukai rokok, pajak rokok. Ini kan pabriknya kan ada di daerah-daerah rokok. Tapi kan sekarang ini tadinya 2%, sekarang sudah meningkat 3%. Harapannya semua daerah penghasil rokok, itu kan ada Malang, Kediri, kemudian Bojonegoro, kemudian ini Gresik. Ini kan daerah-daerah penghasil, Blitar, penghasil rokok yang sangat Jember besar. Nah, mereka kalau kemudian yang lain itu merupakan perataan, mereka seharusnya mendapatkan sharing lebih banyak. Kenapa? Mereka yang produksi. Saya lihat di Malang nih ratusan pabrik rokok, di Jember, di Banyuwangi, kemudian di daerah-daerah agak pinggiran itu. Nah, maka itu salah satu, Pak. Kalau itu bisa ditingkatkan jadi 5% gitu, maka daerah akan mendapatkan cukup tinggi. Satu lagi pajak option. Ya, kami sih berharap pemerintah merevisi pajak option itu supaya ini sudah bagus sih, sudah bagus, tetapi provinsi yang agak turun. Karena dibalik langsung. Ya. Tadinya itu 70-30, sekarang 66-34. Yang 34 provinsi, yang 66 kabupaten kota. Mungkin itu juga perlu dipikirkan karena provinsi ini kan salah satu PAD-nya kan dari kendaraan. Itu mungkin yang harus digalakkan kembali. Bagaimana juga menutup kebocoran PAD. Masuk di Pemkapnya, misalkan dapatnya segini, tapi diambil dulu segini. Jadi masuknya ke Pemkot baru segini. Ya. Ininya udah di luaran. Itu yang harusnya ditekankan supaya tidak bocor, sehingga bisa meningkatkan PAD masing-masing. Itu Pak yang harus dilakukan. Baik, terima kasih sekali Ibu Dr. Sri Untari Bisowarno MAP, Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur, yang sudah menyampaikan banyak hal tentang dinamika pilkada di Jawa Timur, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan siapapun yang terpilih akan memberi manfaat untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat Jawa Timur. Sekali lagi terima kasih Bu, selamat berjuang, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuwun Pak Bambang. Terima kasih Bu. Dan seluruh pemirsa Inspirasi untuk Bangsa. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga
Idul Adha ini semakin meningkatkan amaliyah kita menjadi insan yang taat oleh perintah Allah SWT, perhatikan yang kurang beruntung dengan kita bersedekah melalui kurban. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi